hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat menjadi lebih berkah dan mudah dipahami. Amin. Kepada Desta, silakan dipimpin doanya, Nak. Baik Ibu, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya teman-teman. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen sebentar ya. Coba tengok kanan dan kirinya, adakah bangku yang kosong? Ada Ibu. Kita tidak masuk. Ali. Oke, catat dulu ya. Oke, sudah dicatat. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ada yang masih ingat melalui proses apa saja? Saya Bu. Penyerbukan biji. Betul sekali. Nah, jadi walaupun tumbuhan itu memiliki cara yang unik untuk memperbanyak dirinya, tetapi harus kita ingat bahwasanya manusia, tumbuhan, dan hewan itu merupakan makhluk hidup. Apa ciri paling penting makhluk hidup itu agar tetap terus bertumbuh hingga detik ini? Kenapa? Betul sekali dia. Tentang soal bernapas, itu mau tanya nih, kan kita manusia bernapas menggunakan hidung dan hidup di darat. Nah, pernahkah kalian terpikir bagaimana ikan yang hidup di air itu bisa bernapas? Mereka kan tidak mempunyai hidung. Belum tahu Bu. Kayak apa Bu mereka bernapas? Atau misalnya cacing nih yang masih hidup di dalam tanah terendam, tidak punya hidung juga. Apakah mereka tidak bernapas? Bernapas. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai pernapasan yang ada pada hewan. Jenis pernapasan yang pertama yakni paru-paru. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana dada kalian ketika bernapas? Ibu, mana Cahaya? Sama Kopis ya? Nah, di sini ibu mempunyai alat yang mempunyai cara kerja yang sama dengan paru-paru. Di sini terdapat balon yang apabila ditarik itu akan mengembang. Artinya oksigen akan masuk melalui tenggorokan. Nah, lalu hewan apa saja sih yang termasuk pada jenis pernapasan paru-paru? Yang pertama itu ada kelompok mamalia atau hewan yang menyusui. Nah, ciri fisiknya itu adalah hewannya itu memiliki rambut di seluruh tubuhnya. Selain itu, mamalia juga memiliki spesies yang berada di air. Contohnya itu seperti paus dan lumba-lumba. Jadi oleh karena itu, mereka sering muncul nih ke permukaan air, loncat-loncat ya kan. Nah, itu tuh untuk mengambil udara sebanyak-banyaknya karena mereka tidak bisa mengambil oksigen di dalam air seperti kita ya, tidak bisa. Lanjut yang kelompok kedua itu adalah reptil. Reptil itu mempunyai ciri fisik seperti memiliki sisik yang keras dan memiliki tempurung seperti rumah di punggungnya. Lalu yang ketiga itu ada burung. Burung ini memiliki sistem paru-paru yang sedikit spesial karena dibantu oleh pundi-pundi udara. Jadi itu dapat membantu burung ketika terbang di ketinggian yang tinggi. Jadi dia itu tidak sesak nafas. Jenis pernapasan yang kedua yaitu insang. Kita lihat di sini itu tidak memiliki paru-paru seperti sapi dan elang, tetapi dia memiliki insang. Di sini itu simbolkan insang berwarna merah. Kenapa merah? Karena insang ini merupakan gabungan dari berbagai pembuluh darah yang menyaring oksigen secara langsung dari air. Nah, jadi ingat ya, kelompok insang itu adalah sejenis ikan saja yang memiliki ciri fisik, memiliki sisik, memiliki sirip, dan memiliki celah di antara kedua wajahnya atau kedua kepalanya untuk menyaring air. Lanjut ke pernapasan yang ketiga yakni trakea. Nah, kalau trakea, udara itu masuk melalui lubang-lubang kecil yang ada di samping tubuh hewannya. Nah, udara ini mengalir melalui pipa-pipa kecil dan menuju ke seluruh tubuh hewan tersebut. Lalu apa saja sih yang termasuk ke hewan trakea ini?
yang memiliki ciri-ciri yang sangat mudah seperti memiliki antena, memiliki kaki sebanyak 6 buah, dan memiliki sayap yang tipis. Ke jenis pernapasan yang keempat, nah di sini itu cukup unik karena ia tidak memiliki insang, tidak memiliki paru-paru, dan tidak memiliki trachea. Nah, lalu melalui apa sih mereka bernapas? Ada yang tahu? Melalui permukaan kulit. Cacing ya Bu. Ya, betul. Hewan seperti cacing ini bernapas melalui permukaan kulitnya. Udara masuk melalui permukaan kulitnya yang tipis langsung menuju ke peredaran darah. Itu cuma satu, yakni mereka ini harus tetap berada dalam keadaan yang lembab. Karena jika dalam keadaan yang kering, mereka tidak bisa bernapas. Nah, jadi kalau kalian menemukan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang, berlendir, dan lunak, itu mereka menggunakan sistem pernapasan melalui permukaan kulit. Nah, yang terakhir ada hewan yang sedikit spesial, yakni katak. Katak memiliki 2 jenis pernapasan, yakni paru-paru dan melalui permukaan kulit. Nah, kalian pasti bertanya-tanya mengapa sih di sini ada sedikit spon? Iya Bu. Kenapa Ibu? Kenapa Bu? Dari tadi Bu. Nah, di sini Ibu akan menyebutnya sedikit. Nah, jadi fungsi spot ini adalah mengilustrasikan bahwa kedua makhluk ini bernapas melalui permukaan kulit. Jadi mereka itu akan menyerap oksigen dari kulit mereka yang tipis. Seperti itu ya Bu. Nah, dulu mekanisme pernapasan sudah Ibu jelaskan semua. Jadi sekarang Ibu ingin melihat bagaimana kalian dapat memahami materi ini dan dapat mengidentifikasi berbagai jenis pernapasan hewan lainnya. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok akan menerima 4 gambar hewan. Silakan diskusikan dan tentukan kategori sistem pernapasan yang sesuai berdasarkan mekanisme yang telah kita pelajari tadi. Hasil diskusinya silakan langsung tulis di LKPD, dan kalau sudah selesai, nanti perwakilan kelompok boleh langsung maju dan tempel gambarnya di papan tulis. Ya Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, bagus. Oke, papan klasifikasi jenis pernapasan kita sudah penuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya hewan itu memang mempunyai cara bernapas yang unik, dan melalui paru-paru, trachea, insang, permukaan kulit, dan paru dan kulit. Ya, betul sekali. Nah, karena kita sudah tahu hebatnya hewan-hewan ini bernapas, maka dari itu tugas kita adalah menjaga lingkungan agar mereka dapat hidup dengan baik di alam bebas. Terima kasih untuk semangat dan partisipasinya kalian pada hari ini. Sama-sama Ibu. Ibu pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.